Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sebab Tuhan itu baik. Dan sampai hari ini sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, kita tidak pernah dibiarkannya dan ditinggalkannya. Dia Allah yang luar biasa memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persekutuan Berea pada malam hari ini kita sungguh bersyukur sebab Allah kembali mengingatkan kita. Allah kembali melawat kita dengan firman-Nya. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk untuk memuji-muji Tuhan. Dan kita akan bersama untuk memuji Tuhan dari KPPK nomor 369. Kirimlah terang-Mu. Mari kita bersama mengingat panggilan Tuhan dan perintah Tuhan bagi kita. Berkumandang suara dari segala. Pandang suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terang-Mu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih tersebar, kirimlah terang-Mu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terang-Mu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami bersukacita. Malam hari ini Allah melawat kami, Allah menolong kami, Allah memberi kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan mengurapi setiap kami, agar di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Di dalam mengerti, memahami panggilan Allah sebagai seorang murid, kami memahami isi hati Tuhan. Dan sebagai seorang murid, kami memberi telinga kami sebagai seorang murid yang belajar mendengarkan suara dari Sang Guru Agung kami. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan dari tempat kami masing-masing. Tawan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tawan pendengaran dan hati kami hanya kepada suara Roh Kudus-Mu. Sehingga kami ya Tuhan, di dalam otoritas Tuhan, kami memahami
isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini dalam persekutuan Berea ini adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita merenungkan memberitakan kabar baik. Yang pertama kita akan buka dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan dalam hidup kita tiap-tiap hari serta melakukan bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Pada waktu saya mendapatkan tema ini untuk kita bersama-sama belajar memberitakan kabar baik, Bapak Ibu Saudara, tema ini bukan tema yang asing buat kita. Memberitakan kabar baik. Namun apa yang dimaksud? Mengapa kita kembali diajar sebagai seorang murid untuk memberitakan kabar baik? Berbicara tentang memberitakan. Pasti dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata memberitakan, kita ingat nih dari kata berita. Siapa yang berkaitan dengan berita? Iya, pembawa berita. Presenter begitu ya, yang bertugas biasanya membawa berita. Kalau Bapak Ibu menyaksikan televisi, mendengarkan radio, ada orang-orang yang punya kemampuan khusus untuk menyampaikan, membacakan berita itu dengan baik. Sehingga kalau dia membacakan berita itu rasanya enak gitu ya. Rasanya senang ngedengarnya. Dia mengatur kalimatnya, wah kita jadi paham dengan beritanya. Tapi bukan hanya itu, karena ada gambar-gambar yang mendukung. Tapi kalau pembawa berita di radio, suara pengaturannya baik sehingga sekalipun kita tidak menyaksikan gambar, kita dapat paham berita apa yang diberitakannya. Itu seorang presenter. Berita. Tapi juga ada selain seorang pembawa berita di televisi, di radio, berkaitan dengan memberitakan, itu juga berarti mengumumkan. Mengumumkan itu adalah seseorang yang menyampaikan, memproklamasikan. Nah kalau kita ingat berarti proklamator. Di Indonesia yang terkenal proklamator kita adalah Bapak Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Memiliki suara yang lantang, mengumumkan kemerdekaan itu bagi seluruh Indonesia. Mengumumkan kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia. Dengan suaranya dia tidak takut-takut, tapi dengan suaranya yang lantang, dengan suaranya yang yakin dengan sebuah kebenaran, dia beritakan ini berita proklamasi kemerdekaan. Memberitakan kabar baik. Tetapi kita tidak sebagai seorang presenter di televisi atau di radio, kita juga bukan seorang proklamator kemerdekaan. Tapi sesungguhnya setiap kita sebagai seorang murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberitakan kabar baik. Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara
sebagai seorang murid, sebagai anak Tuhan, kita memiliki panggilan. Dan betapa pentingnya, mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara harus memberitakan kabar baik itu. Mari kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Memberitakan kabar baik ini harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, karena kita telah melihat teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memberitakan kabar baik karena Tuhan Yesus telah meneladankan kepada kita kehidupan yang memberitakan kabar baik. Mari kita perhatikan dalam Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita harus memberitakan kabar baik karena Sang Guru Agung kita juga hidup memberitakan kabar baik. Ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus dalam kehidupannya memberitakan Injil. Keruso Evangelion, mengabarkan, menyebarkan berita kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan saat ini kondisi lingkungan di sekitar kita. Pada masa tahun 80-an, saya ingat saya masih TK, SD, itu sumber berita di Indonesia itu hanya satu, dari pemerintah saja. Baik itu melalui televisi maupun dari radio. Berita itu satu. Ada perkembangan setelah tahun 90-an, mulai banyak ada siaran-siaran dari televisi-televisi swasta yang juga menyampaikan berita-berita. Mulai banyak tempat untuk kita bisa mendengarkan berita-berita. Memasuki tahun 2000 ke atas ini, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, berita itu tidak hanya didapat dari satu suara, satu sumber saja, dari satu tempat saja, tapi sekarang ini bukan hanya televisi dan radio, tetapi ada media sosial yang juga memberikan banyak berita kepada kita, banyak memberikan informasi kepada masyarakat. Banyak berita. Dan kalau kita ingat awal-awal tahun 2020, itu banyak sekali, masuk tahun 2019 sudah mulai dilakukan penindakan dari pihak kepolisian, dari pihak Kementerian Komunikasi tentang Undang-Undang ITE. Karena banyak berita beredar dan berita yang beredar itu tidak semuanya benar. Berita yang beredar itu adalah juga berita bohong. Berita yang kebenarannya tidak sesuai dengan kenyataan, berarti itu berita dusta yang lebih terkenal dengan berita hoax. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Lingkungan di sekitar Tuhan Yesus pada saat itu, situasinya juga tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sekitar kita banyak berita yang beredar, dan tidak semua berita yang terlihat baik itu adalah sebuah kebenaran. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberitakan kabar kebenaran, kabar pengharapan. Tuhan Yesus memberitakan adanya kasih Tuhan bagi manusia berdosa. Tuhan Yesus memberitakan adanya pengampunan yang memberikan pemulihan relasi, pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Di masa-masa kegelapan, Yesus datang memberikan pengharapan. Yesus datang
untuk manusia yang seharusnya tidak ada pengharapan karena kematian kekal, tapi Yesus memberikan kehidupan. Berita Injil disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan berkeliling di seluruh wilayah Galilea. Bapak Ibu, wilayah Galilea ini atau disebut dengan wilayah Ha-Galil. Ha-Galil itu artinya bukit. Jadi Galilea ini adalah wilayah yang berbukit-bukit. Wilayah Galilea ini meliputi sepertiga, bahkan lebih dari sepertiga wilayah Israel pada masa kini. Luasnya sekitar 72 km atau 45 mil. Galilea ini penduduknya bangsa-bangsa lain, artinya bukan hanya penduduk Yahudi. Penduduk Yahudi itu adalah masyarakat yang sudah mengenal Taurat, sudah mengerti kitab nabi-nabi, sudah mengerti kitab Mazmur. Penduduk Galilea ini adalah wilayah bangsa-bangsa lain dalam Matius pasal 4 ayat 15. Banyak orang bukan Yahudi di sana. Mereka belum pernah belajar, belum pernah mendengar tentang Mesias. Mereka hidup dalam penyembahan kepada ilah-ilah. Mereka hidup dalam penyembahan kepada berhala-berhala karena mereka tidak tahu, tidak mengerti tentang Mesias itu. Mari kita perhatikan keteladanan Tuhan. Di saat masyarakat hidup di dalam penderitaan, hidup dalam keadaan yang susah, kalau ayat 24 kita baca, orang-orang di sekitar itu dalam keadaan yang buruk, menderita, mengalami kesusahan karena penyakit dan sengsara. Mereka juga menderita karena kerasukan setan, karena ada sakit ayan dan sakit lumpuh. Di wilayah Galilea itu banyak orang yang belum mengenal Tuhan yang adalah Mesias di dalam Yesus Kristus. Mereka hidup di dalam penderitaan dan kesusahan. Bapak Ibu Saudara, di sanalah Kristus Yesus berkeliling. Yesus Kristus menyusuri dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan di antara orang-orang yang hidup dalam keadaan buruk itu, Tuhan memberitakan kabar baik, adanya pemulihan, adanya lawatan Tuhan, adanya pengharapan. Berita baik itulah yang disampaikan. Saat ini, saat kita buka televisi, saat Bapak Ibu buka gadget, berita apa yang ada? Begitu luar biasa, berita buruk hari demi hari menggempur kehidupan kita. Masyarakat tiap hari disuguhin yang namanya pertengkaran antar orang-orang yang besar, antar para pemimpin-pemimpin. Apalagi berita semakin banyaknya orang yang terserang COVID, berapa yang nambah, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Tapi tiap hari pikiran kita dijejali dengan berita-berita buruk. Ini situasi ekonomi sebentar lagi sudah diambang pintu resesi. Berita apa lagi yang kita dengar? Oh, pendidikan anak semakin menyusahkan. Berita apa lagi yang kita dengar? Hari demi hari dunia menyuguhkan, menyampaikan, memberitakan kabar buruk. Tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara yang adalah murid Yesus, mari kita memberitakan kabar baik. Karena dunia ini, karena Indonesia, karena orang-orang di sekitar kita sedang membutuhkan kabar baik. Keadaan ini sudah cukup buruk. Situasi ekonomi sudah cukup sulit. Gerak kita sudah semakin terbatas. Maka jangan tambahkan lagi dengan men-share berita buruk, tapi sharekan kabar baik. Kata keruso yang dimaksudkan kata memberitakan itu adalah bagikan, kabarkan, sampaikan kabar bahagia, kabar pengharapan, kabar pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu Saudara harus memberitakan kabar baik. Sebab dunia di sekitar kita keadaannya buruk. Keadaan di sekitar kita kondisinya banyak manusia menderita. Dan dunia menyuguhkan, memberitakan kabar buruk. Tetapi Yesus meneladankan.
Di dalam kehidupannya, dia berkeliling, menyusuri wilayah-wilayah itu dan memberitakan kabar baik. Yang pertama, mengapa penting bagi kita memberitakan kabar baik? Karena Kristus telah meneladankan pemberitaan kabar baik bagi kita. Yang kedua, mengapa kita sebagai orang percaya penting memberitakan kabar baik? Karena memberitakan kabar baik bukan hanya diteladankan. Yang kedua, karena Kristus telah memberikan perintah kepada para muridnya untuk memberitakan kabar baik. Yang pertama, karena Yesus meneladankan kehidupan memberitakan kabar baik. Dan yang kedua, karena Kristus memerintahkan. Meneladankan, yang kedua memerintahkan untuk melakukan, untuk memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia, Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik, sebarkanlah kabar baik, kabar kebenaran tentang Yesus kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kebenaran ini harus dilakukan dan kita harus melakukannya karena ini adalah perintah. Bapak Ibu garis bawahi dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara tentang kata beritakanlah. Beritakanlah ini ditulis oleh Tuhan Yesus, disampaikan oleh Tuhan Yesus, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dengan bentuk kalimat seperti ini. Kalau kita memperhatikan tense-nya, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah pergilah ke seluruh dunia, mulai dengan sekarang ini, lakukanlah pekerjaan memberitakan kabar baik. Jadi kata beritakanlah itu adalah kata perintah yang harus dilakukan pada saat mendengarkan perintah itu dan seterusnya untuk dilakukan. Perintah ini hanya sekali diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Perintah ini diberikan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid dan kembali ke surga. Artinya apa? Ini adalah sebuah perintah yang sangat penting. Karena perintah yang diberikan sebelum dia pergi. Sebelum Tuhan berangkat, inilah pesan itu. Dan pesan ini bersifat perintah yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Mulai dari saat engkau mendengarkan perintah ini, mulailah melakukannya. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Beritakanlah kabar baik itu. Sebarkanlah kabar baik itu. Kita bukan pembuat berita. Karena firman ini berkata, perintah ini berkata, sebarkanlah kabar baik itu. Kabar baik itu sudah ada. Isi pemberitaan Injil itu sudah ada. Dari mana? Dari dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Dari Alkitab ini isi beritanya. Bukan beritanya kita buat-buat. Bagaimana cara memberitakannya? Ini yang kita pelajari, menyebarkannya seperti apa. Tapi isi beritanya bukan kita yang membuatnya. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Beritanya sudah ada. Tugas kita adalah memberitakannya, menyebarkannya kepada seluruh dunia, kepada semua orang yang sedang dalam keadaan menderita, yang sedang dalam keadaan susah, yang sedang keadaan buruk keadaannya, yang sedang dalam kondisi sulit hidupnya. Beritakanlah kabar baik itu. Beritakanlah Alkitab. Beritakanlah Yesus Kristus yang memberi pengharapan. Beritakanlah tentang Yesus
yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Beritakanlah tentang Yesus yang sanggup mengampuni dosamu. Beritakanlah tentang Yesus yang menerima perempuan dursila. Beritakanlah bahwa orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang tidak layak dan tidak pantas itu dikasihi oleh Tuhan. Hidup mereka berharga. Hidup mereka berarti bagi Kristus. Dan mereka bukan orang-orang terbuang. Beritakanlah kepada mereka yang terpinggirkan itu bahwa bagi mereka Kristus mati dan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Sebarkanlah, beritahukanlah kepada mereka yang saat ini dalam kondisi buruk. Sebarkanlah berita baik ini. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk membuat berita. Tetapi Tuhan memerintahkan kita memberitakan, menyebarkan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu kami punya rekan hamba Tuhan datang ke rumah dan share. Ini berkaitan tentang berita baik. Sebenarnya ini seperti berita baik. Karena zaman saat ini canggih ya Bapak Ibu. Kalau kita sakit sedikit gitu, kalau zaman dulu kita tanya ke dokter gitu. Zaman sekarang kalau sakit sedikit sudah buka search di Google. Sakit asam urat obatnya apa? Nah, ternyata satu teman kami ini mendapatkan share berita nih ya, share berita bagi biasa orang-orang suka share kan ya, share chat gitu, beritahu obat untuk asam urat. Obat untuk asam urat itu nanas dicampur dengan lobak, dicampur dengan apa lagi begitu. Dan itu harus di-blend. Setelah di-blend ya diminum. Ya, namanya sudah merasakan sakitnya asam urat itu enggak enak ya apalagi berita tentang hal ini sudah di-share berulang-ulang. Dia mikir, kenapa aku enggak coba ya gitu. Jadi berita ini karena sudah begitu sering di-share kepadanya, karena teman-temannya tahu bahwa beliau asam urat, dicobalah. Dibuatlah nanas 1 biji dengan lobak 2, terus ditambah apa lagi gitu, terus di-blend, dibuat 1 ceret. Sehari itu enggak makan nasi, yang diminum hanya jus lobak dan nanas dan 1 lagi saya lupa campurannya apa. Bapak Ibu tahu? Setelah 1 hari mengkonsumsi itu, apa yang terjadi pada waktu malam sesudah tidur pagi-pagi bangun? Apa yang terjadi? Apakah badannya terasa sehat dan segar? Tidak. Justru pada saat bangun tidur, sendi-sendinya terasa sakit semua, badannya gak bisa digerakkan. Sepertinya berita yang di-share itu kabar gembira ya. Wah ini loh untuk yang asam urat ada obat yang manjur, ada obat yang baik. Coba deh lakukan. Langsung kita cepet aja share-share. Dan efeknya teman kita ini dapat. Ternyata setelah bangun dia gak bisa bergerak. Baru dia mikir, saya kok kayak orang gak pinter ya. Kenapa saya sudah tahu asam urat kok saya malah minum nanas. Nanas itu kan mengandung purin Bapak Ibu, yang bisa menyebabkan asam urat jadi tinggi. Ya sudah, baru mikir berita ini seakan-akan kabar baik buat saya. Tapi ini bukan sebuah kebenaran, ini mencelakakan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita yang punya fasilitas chat, lihat WA, kita punya media sosial di perangkat gadget kita. Daripada kita menyebarkan berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Berita yang mengakibatkan orang sakit tambah sakit. Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita. Sebarkanlah kabar baik itu. Sebarkanlah apa yang dikatakan Tuhan melalui WA-mu sebagai statusmu. Sebarkanlah firman Tuhan, kasih Allah yang menyatakan bahwa Yesus menerima orang berdosa dan menghargai serta memberikan pengampunan dan pemulihan. Sharekanlah berita firman ini dengan tidak takut, karena Tuhan katakan
dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jangan takut men-sharekan tentang Yesus Kristus. Jangan membuat berita. Bagikan saja apa yang sudah Yesus buat dalam hidup kita. Melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beritakanlah kabar baik. Sebarkanlah kabar baik. Ini harus kita lakukan. Sebab Yesus telah melakukannya. Bapak Ibu, ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Ini menjadi contoh buat kita. Di penutup bagian ini saya mengingat sebuah filosofi atau konsep dalam pendidikan di Indonesia itu ada kalimat engarso sung tulodo, eng matyo mangun karso, tutwuri handayani. Saya melihat ketiga hal ini telah dilakukan oleh Yesus Kristus, Sang Guru Agung kita. Engarso sung tulodo, di depan Sang Guru telah memberikan tulodo, memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana memberitakan kabar baik. Saat melihat orang-orang di sekitarnya dalam keadaan yang buruk, Tuhan memberitakan kabar baik. Engarso Gusti paring tulodo. Di depan Tuhan sudah memberikan teladan dan contoh. Di tengah-tengah Tuhan berkarya. Tuhan menolong. Tuhan akan berkarya menolong kita dalam menyampaikan kabar baik itu. Tutwuri handayani. Dari belakang ada kekuatan yang memberi dorongan. Itulah perintahnya. Perintah agungnya untuk kita menyatakan kabar baik, menyebarkan kabar baik. Dan bukan hanya perintahnya, tetapi dia juga memberikan Roh Kudus yang terus mendorong kita, mengawal kita, melindungi kita. Tutwuri Gusti Yesus handayani. Engar sosong tulodo, Tuhan memberikan teladan. Eng madya mangun karso, Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Tutwuri handayani, Roh Kudus memberikan kekuatan buat hidup kita. Mari, beritakanlah kabar baik, sebab dunia ini sedang dalam keadaan buruk. Selamat memberitakan kabar baik. Selamat menyebarkan kabar kebenaran di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 371. Pujian ini mengobarkan semangat kita untuk menyampaikan kabar baik. Dunia ini membutuhkan terang Injil dan apa yang menjadi kerinduan kita. Kusuka menuturkan. Biarlah pujian ini mengobarkan kembali semangat kita untuk menyebarkan kabar kebenaran, mengabarkan berita baik di dalam Tuhan Yesus. Mengabarkan tentang hal di sorga, tentang
mengabarkan, semakin ku mengabarkan. Suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kembali kami diingatkan betapa penting bagi kami untuk hidup memberitakan kabar baik. Sebab di sekitar kami telah banyak berita buruk, berita bohong, berita yang tidak benar, yang sepertinya itu mendatangkan kebaikan, tapi sesungguhnya mendatangkan kehancuran dan kecelakaan. Kami tahu, kami sudah mengenal, di dalam Yesus Kristus ada berita pengharapan. Di dalam Yesus Kristus orang yang berdosa disambut dan dikasihi serta dipulihkan. Di dalam Kristus orang-orang terpinggirkan mengalami perhatian dan kasih sayang daripada Tuhan. Biarlah berita baik ini kami sampaikan, kami sebarkan, kami beritakan, supaya keadaan yang buruk, keadaan yang sulit dan menderita mendapatkan jawaban. Seperti semua penduduk Syria, penduduk Galilea yang datang berbondong-bondong saat mereka mendengarkan kabar baik itu. Mereka datang kepada Yesus, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mereka menjadi pengikut Yesus. Ajari kami untuk membawa, untuk menyebarkan, memberitakan kabar kebenaran yang membahagiakan dan menggembirakan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, supaya mulai dari hari ini yang kami sebarkan adalah berita kebenaran dan berita kabar baik di dalam nama-Mu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Saat ini kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang terus berjuang dan melayani di GKK Sidoarjo. Di masa pandemi mereka harus tetap melakukan pelayanan, mereka harus tetap memikirkan pelaksanaan ibadah-ibadah mereka, mempersiapkan semua pemberitaan firman. Urapi hamba-hamba-Mu di tengah keletihan, kelelahan, biarlah mereka juga tetap sehat, kuat di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa supaya mereka semua tetap memiliki kerohanian yang baik, yang tangguh di dalam Tuhan. Tubuh mereka mengalami kelemahan, tapi kami memohon supaya Tuhan tidak membiarkan kelemahan rohani terjadi. Kami rindu, jaga lindungi setiap kami hamba-hamba-Mu dengan kepekaan rohani, dengan kekencangan rohani. Bersama dengan Tuhan, kami tetap membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Urapilah kami, sehingga iblis tidak mendapatkan celah untuk menghancurkan pelayanan gereja ini. Kami berdoa untuk para diaken yang ada. Ada bagian-bagian yang harus mereka kerjakan di masa pandemi.
Tuhan urapi mereka, Tuhan tolong mereka. Di tengah-tengah kehidupan mereka, tugas panggilan pekerjaan mereka, mereka harus tetap memikirkan pelayanan. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Diakon Ika sebagai ketua, supaya Tuhan terus tolong urapi wanita muda ini Tuhan, untuk memikirkan mengerjakan pelayanan yang ada bersama dengan tim. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Tuhan berikan kesatuan hati dan hati yang total untuk melayani Tuhan. Memikirkan domba-domba kepunyaan Tuhan. Mereka melayani Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pengurus Berea yang ada. Tuhan berkati di dalam mengurus persekutuan ini. Boleh tetap berjalan di masa pandemi, berkati mereka untuk tetap juga giat kuat dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak menjadi lelah dan bosan, tapi mereka diberikan semangat yang berkobar-kobar untuk memahami dan juga terus berkobar untuk memberitakan kabar baik, menyebarkan kabar baik. Berkati juga Tuhan, jemaat Tuhan, GKKA secara khusus, Sidoarjo ini Tuhan, supaya mereka di masa pandemi ini tidak menjadi lengah, tidak menjadi bersantai-santai, tapi kami berdoa Tuhan melawat supaya jemaat-Mu memiliki kerinduan yang mendalam dengan Tuhan. Supaya di masa-masa pandemi ini mereka tetap punya kerinduan untuk bersekutu dengan sesamanya sekalipun melalui online. Tuhan, gerakan jemaat-Mu untuk giat mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Tuhan, jangan tinggalkan dan jangan lepaskan mereka yang sudah mulai lengah dan terhilang. Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka. Berkati setiap kami mulai memperhatikan saudara-saudara kami yang lain, supaya sungguh jemaat-Mu menjadi domba-domba Tuhan yang tetap setia dan ada dalam kandang-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini seru doa kami, ini syafaat kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dalam hidup kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan Berea pada malam hari ini. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjadi murid cinta Yesus. Be disciple to love Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.